persilakan kepada siapa. Kalau Pak Sekwan salah, nanti karena kita memasuki rapat pleno pertama ini, pertama pembacaan surat masuk dan surat keluar, selanjutnya pengesahan tata tertib rapat paripurna. Untuk ini kepada rekan-rekan anggota PDRK, karena di hadapan kita telah dibagikan tata tertib acara sidang, maka untuk ini kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk menanggapi apakah ada masukan atau saran kepada pimpinan sidang. Maka untuk ini kami persilakan kepada rekan-rekan anggota PDRK. Ya, silakan Pak Gari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan, karena waktu dan lain sebagainya, banyak agenda-agenda lain yang perlu kita selesaikan. Maka saya kira kita perlu koreksi sedikit mengenai tata tertib ini. Kami mengusulkan agar rapat ini berlanjut terus nanti malam dengan rapat gabungan komisi dengan eksekutif, sehingga kita dapat secara jelas nanti memaparkan apa-apa yang perlu disampaikan dan apa-apa yang perlu kita perbaiki dan sempurnakan dalam kaitan dengan rencana anggaran ini. Sementara demikian Pak Pimpinan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Jadi dari dua anggota DPRK telah menyampaikan saran dan pendapatnya, maka untuk ini kami tanyakan kepada rekan-rekan apakah ini dapat kita terima. Terima kasih. Juga kami informasikan kepada rekan-rekan rancangan kanun perubahan telah sampai di meja kami, maka untuk ini rapat kita skor sesuai dengan apa yang ditentukan oleh anggota. Nanti kita lanjutkan rapat nanti malam jam 8.30 dengan Pak PJ Bupati, yaitu antara rapat gabungan komisi dengan kepala daerah. Maka untuk ini juga akan mengumumkan, karena kepada kami juga ada undangan Pak PJ Bupati hari ini penutupan sepak bola. Maka dengan ini rapat kami nyatakan diskor sampai jam 8.30. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga kita kembali dapat berkumpul bersama pada rapat paripurna DPRK Dewas masa sidang ketiga tahun 2023 guna membahas rancangan kanun Kabupaten Dewas tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas tahun anggaran 2023. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua hingga akhir zaman. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, penyusunan rancangan kanun Kabupaten Dewas tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas tahun anggaran 2023 semuanya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan di dalam kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas tahun anggaran 2023. Anggaran pendapatan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pendapatan sebelum perubahan dianggarkan sebesar 799 miliar 918 juta 356.034 rupiah. Setelah perubahan sebesar 837 miliar 244 juta 459.507 rupiah. Bertambah sebesar 37 miliar 326 juta 103.473 rupiah atau meningkat sebesar 4,7%. Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 6 miliar 418 juta 375.799 rupiah atau bertambah sebesar 14,1%. Selanjutnya, pendapatan bersumber dari pendapatan transfer sebesar 30 miliar 970 juta 727.674 rupiah atau bertambah 4,1%. Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5 miliar 800 juta rupiah. Tidak ada perubahan baru. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia, anggaran belanja secara keseluruhan mengalami peningkatan. Belanja sebelum perubahan dianggarkan sebesar 816 miliar 737 juta 735.499 rupiah. Setelah perubahan menjadi 860 miliar 702 juta 589.215 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 43 miliar 964 juta 853.716 rupiah atau sebesar 5,4%. Saudara pimpinan serta anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perubahan anggaran belanja untuk menampung penambahan anggaran belanja, pergeseran anggaran antar program atau kegiatan, pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran anggaran antar objek belanja dalam kegiatan berkenaan guna meningkatkan dan menyesuaikan dengan target indikator kinerja program atau berkenaan perubahan anggaran belanja lainnya sebesar untuk menampung penambahan program dan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat dan telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Dewas tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas tahun anggaran 2023 beserta perubahan untuk dilaksanakan mendahului perubahan APBK tahun anggaran 2023. Dari mulai di atas, dengan adanya penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas sehingga berimbang antara pendapatan dan belanja dalam rancangan kanun Kabupaten Dewas tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas tahun anggaran 2023, hal ini kiranya dapat kita bersama-sama. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang
Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bapak Bidi Bupati yang telah menyampaikan laporan nota keuangan pada awal tahun 2023. Maka selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan pandangan umum. Untuk ini kami persilakan Pak Jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas penting di pemerintahan Kabupaten Brebes ini. Kemudian salam serta salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRK yang kami banggakan, Bapak Sekda, Bapak Staf Ahli, Kepala SKPK dan seluruh jajaran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan teman sejawat anggota DPRK Brebes yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tahapan yang berlaku di dalam tertib acara, setelah tadi Bapak Bupati menyampaikan nota keuangan, kemudian kami memberikan pandangan umum terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati tersebut. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya perlu mengulang kembali tugas kami ada 3, yaitu budgeting, penyusunan anggaran seperti yang sedang dilakukan saat ini. Kemudian legislasi, yaitu pembuatan kanun dan peraturan-peraturan lainnya, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kanun dan undang-undang yang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh eksekutif di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada saat ini kita sekaligus melaksanakan ketiga tugas tersebut, budgeting, kemudian juga pengawasan sekaligus legislasi, karena kita membuat kanun untuk menetapkan anggaran perubahan untuk tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan dan apa yang kami kerjakan harus berbanding lurus dengan kinerja Bapak-bapak sekalian selaku eksekutor. Tugas kami hanya berbicara, menyampaikan, tetapi eksekusinya ada Bapak-bapak sekalian. Dan untuk itu, apa yang kami amanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Bapak harus melaksanakannya, dan kami juga akan mengawasnya sambil berjalan nanti apa yang Bapak perbuat. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi sudah masuk tahun 2024. Ini tahun 2023 kita masih melaksanakan perubahan-perubahan yang sudah tentu harus dengan sangat-sangat terperinci dan tepat, sehingga pelaksanaannya tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, kita juga mendapat apa yang disebut dengan insentif fiskal, yaitu penambahan anggaran sebesar 9,5 miliar. Penggunaan anggaran tersebut sudah ada aturan mainnya, di mana tidak boleh sembarangan penggunaannya, harus dialokasikan sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh pusat, kemana anggaran tersebut harus didistribusikan dan dialokasikan. Di mana itu jelas hanya 3 dinas, sebagaimana disampaikan oleh Bapak
tiga dinas yang mempunyai kewenangan yang boleh mengalokasikan anggaran tersebut, yaitu Dinas Pertanian, kemudian Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan dan Koperasi. Tujuannya adalah agar supaya perekonomian dan masyarakat bisa menikmati penggunaan anggaran tersebut, sehingga seperti stunting dan lain sebagainya bisa kita terkecil, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan, apakah itu dari dinas sosial atau dari dinas terkait lainnya, masyarakat miskin di Gayo ini ada 4.000 orang pada awalnya. Tetapi setelah disaring, difilter, ternyata hanya sebanyak 1.077 orang, dan itu harus ditangani secara baik. Bagaimana kita menyampaikan bantuan-bantuan yang terkait dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, kami harapkan Bapak Bupati ini betul-betul dialokasikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi, atau tidak dapat mengurangi kemiskinan, karena kalau tidak salah Kabupaten Gayo ini nomor 2 termiskin dari bawah. Kita termiskin setelah Aceh Singki. Jadi sebenarnya betapa malunya kita atas hal tersebut. Tetapi malu itu dapat menjadi pendorong bagi kita untuk bagaimana agar ini bisa kita selesaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, untuk itu dituntut kinerja kita semua. Kami di DPRK juga harus melaksanakan fungsi kami. Bapak-bapak juga semuanya harus melaksanakan tugas Bapak. Bagaimana melaksanakan pengalokasian anggaran sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh kebijakan Bupati beserta jajaran bawah. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar ada surat edaran Menpan nomor 19 tahun 2023. Artinya bapak-bapak terutama kepala KPK bisa dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Jadi Bapak Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan reward dan punishment kepada Bapak. Apakah memang prestasi bapak-bapak itu wajar menduduki jabatan tersebut atau tidak? Itu dapat nanti Bapak Bupati beserta siapa tim yang ditunjuk melakukan evaluasi, sehingga apakah Bapak cocok di situ atau harus dipindahkan ke tempat lain. Ini saya kira satu hal yang baik supaya terangsang kinerja kita, tidak hanya menganggap bahwa selama 2 tahun ini kita tidak terjadi perubahan apa-apa. Nanti Bapak Bupati mungkin secara tegas akan menyampaikan hal tersebut kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan pelaksanaan dari surat edaran Menpan dimaksud. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, diantaranya adalah dalam hal banyak masuk kegiatan-kegiatan ke Gayo ini. Akan tetapi anehnya kita tidak mengetahui banyak kegiatan pusat yang masuk ke sini, tapi informasinya setelah kegiatan tersebut terlaksana, maka baru kita ketahui. Sebagai contoh, kemarin itu waktu Bapak Bupati dan kebetulan Bapak Ketua DPRK dan kami ikut di dalam menyampaikan bantuan dari Baitul Mal di Desa Panggala yang korban kebakaran. Itu kepala desanya, penghulunya tidak mengetahui pernah didistribusikan beras dan bantuan-bantuan lainnya. Itu tidak diketahui. Artinya apa? Kita ini lemah dalam hal koordinasi. Kita punya daerah, kita tidak tahu ada barang masuk ke daerah kita. Ini tentu sangat ironis sekali. Jadi artinya kita itu apakah itu barang baru atau tidak, sudah tentu harus kita ketahui secara baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga mungkin ini Bapak Bupati, ini dititipkan oleh Bapak Ridwan Shah. Ini rambu-rambu lalu lintas di seputar Gayo ini harus diatur sedemikian baik. Karena ini menyangkut wibawa Bapak Ibu sekalian, wibawa pemerintah.
tetapi banyak saudara-saudara kita langsung menerabas lampu merah itu. Dan anehnya lagi, dari lampu merah itu tidak boleh ke arah Durin sebenarnya, ke arah Kampung Durin, karena itu ada perbodan, ada tanda tidak boleh lewat. Dari sana ke sini boleh, tapi dari sini ke sana tidak boleh. Ini sangat mengganggu. Dan juga di Pangkala. Di Pangkala itu ada tanda apa sudah dicabut atau tidak saya tidak tahu. Itu ada perbodan di situ. Tidak boleh parkir. Coba Bapak Ibu sekalian arah ke jalan Simpang Lingkit itu, kadang-kadang macet lebih dari Jakarta. Karena di kanan kiri ada mobil parkir, hanya satu jalur saja yang terpakai dan itu bergantian gitu. Ini saya kira bapak-bapak dari dinas terkait, itu dinas perhubungan atau dinas apa yang menangani masalah ini, tolong nanti ini diperhatikan. Karena daerah kita ini sudah demikian keadaannya, terus peraturan lalu lintasnya tidak tertib dan kita melanggar sendiri peraturan itu, di mana wibawa kita di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai aparatur negara. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang-panjang karena ada teman-teman lain yang akan menyampaikan, dan mungkin apa yang saya kemukakan lebih banyak kepada saran daripada menanggapi rancangan APBK yang disampaikan kepada kami, dan mungkin nanti akan kami bahas secara lebih lanjut lagi dan akan kita kuatkan di dalam pandangan umum fraksi pada hari ini. Saya kira demikian itu sementara. Mohon maaf kalau cara penyampaian saya kurang pas. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan saudara Pak Yus.